Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Florida Pardosi selaku Kepala Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Budaya. Yang terhormat Ibu Afrida Pelitasari selaku Kepala Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Buatan. Yang terhormat Bapak Gilang Satria dan tim penyusun profil pasar wisata minat khusus dan hadirin sekalian. Selamat datang di acara FGD Finalisasi Konten Promosi Wisata Minat Khusus Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri selaku pembawa acara pada hari ini. Nama saya Maria Yolanda. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, langsung ke paparan oleh tim penyusun profil pasar, dilanjutkan dengan Q&A, dan ditutup dengan kesimpulan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Silahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah paparan oleh tim penyusun profil pasar hasil sementara profil pasar wisata minat khusus. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, kami diberi kesempatan untuk melaporkan progres selama kurang lebih 12 hari ke belakang sejak pertemuan terakhir dari apa yang sudah kami dapatkan untuk kajian profil pasar wisata minat khusus. Oke, karena sudah agak malam ya, udah pukul 8, I will try to make it fast and quick ya untuk paparan kami malam hari ini. Next, oke. Malam hari ini untuk paparan kami membagi menjadi tiga sesi. Yang pertama kami coba paparkan mengenai Global Market Insight, kemudian ada Special Interest Tourism Market Insight, dan terakhir adalah sesi untuk diskusi. Oke, berikut adalah framework yang sudah kami presentasikan sebelumnya. Malam hari ini adalah tahapan yang kedua, itu ada di kiri bawah, Mas. Oke. Ya, ini dia. Kami sudah masuk ke tahap yang kedua. Tahap pertama kita bicara mengenai product insight. Tahap kedua kita bicara mengenai market insight, which is globally. Sementara ini memang masih secara global, baik itu dari sisi demand maupun dari sisi supply. Kita bicara di sini ada size, kemudian ada penyebaran share dari masing-masing market terhadap aktivitas special interest tourism yang memang sudah disepakati sebelumnya. Next, Mas. Oke. Baik, Global Market Insight, seperti diberikan masukan oleh Pak Novi di meeting sebelumnya, market itu tidak hanya melihat dari sisi size, tapi juga kita harus melihat posisi dari market itu sendiri secara life cycle ada di mana. Apakah ada di introduction, kemudian ada di growth atau di maturity. Market sendiri di sini terbagi menjadi 3, which is emerging market yang saya yakin kita semua sudah ketahui. Kemudian ada high growth market, dan yang terakhir adalah mature market. Next, Mas. Baik. Untuk kajian mengenai market insight, kami menggunakan makro data dalam model modeling market size dengan beberapa asumsi dan estimasi. Yang pertama adalah dari international arrivals, kemudian dari international receipt. Kita bicara di sini mengenai revenue yang dihasilkan oleh dari masing-masing wisatawan ke Indonesia. Yang ketiga adalah product dan market base. Kami melihat dari paket wisata yang dijual oleh tour operator, dari produk special interest tourism yang sudah disepakati. Kemudian future trend kita bicara mengenai 3 sampai dengan 1 tahun ke depan pergerakan wisatawan atau perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang-orang dari luar ke negara lain itu seperti apa.
Kemudian market size juga dihitung berdasarkan expenditure dan compound annual growth rate untuk setiap market yang ada. Next. Baik, ini adalah top 10 source of market by arrivals ke Indonesia. Bisa kita lihat di sini posisi pertama secara arrival itu adalah Malaysia dengan average di 2,5 juta kedatangan. Kemudian nomor 2 adalah Cina. Nomor 3 Singapura, 4 Australia, dan 5 Timor Leste. Kalau kita lihat secara keseluruhan, boleh di zoom out, Mas? Oke. Thank you. Secara keseluruhan untuk sebaran dari source of market by arrivals ini masih ada di daerah Asia Pasifik. Yang agak keluar sedikit itu adalah dari US, kemudian dari United Kingdom. Next. Yang kedua, top 10 source of market by expenditure. Agak sedikit berbeda dengan arrivals dari sisi sebaran. Kalau arrivals itu memang mengelompok di Asia Pasifik, kalau by expenditure sebetulnya lebih menyebar secara merata. Jadi dari semua benua ini dari US, kemudian Eropa, kemudian dari Asia Pasifik, itu mereka memberikan kontribusi terhadap revenue pariwisata di Indonesia. Dengan nomor 1 adalah US, rata-rata di 194 juta dolar. Next. Oke. Sedangkan ini adalah top source of market by trend. Seperti tadi saya sempat kemukakan, tren ini melihat kepada 3 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan, perjalanan atau pergerakan yang dilakukan oleh wisatawan, oleh orang-orang keluar negara mereka, itu ternyata didominasi pertama dari Jepang. Sekitar 55% mereka akan melakukan perjalanan di 1 tahun ke depan, which is kita bicara masih periode dengan kebiasaan baru ya, atau new normal after COVID. Kemudian kedua, itu adalah Australia yang akan melakukan perjalanan. Yang ketiga adalah India, dan keempat Malaysia. Next. Baik, dari sisi top 10 source of market by expenditure, untuk compound annual growth rate over a decade, kita bicara 10 tahun ke belakang. Di sini cukup menarik. Kenapa? Karena secara arrival, China pertumbuhannya setiap tahun itu cukup besar, which is di 16,64%. However, untuk revenue atau expenditure yang dikeluarkan oleh wisatawan, ternyata Jepang yang secara growth rate setiap tahunnya itu pertumbuhannya cukup signifikan, which is di angka 16,12%. Yang kedua adalah Thailand di 14,19%. Next. Oke, berbicara mengenai life cycle, untuk market-market yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, baik dari arrival, expenditure maupun dari future trend, posisi dari setiap market itu berada di growth dan maturity. Nah, di growth sendiri kalau bisa lihat di bawah, yang dilakukan adalah promotion research, kemudian attitude analysis, which is kita bicara behavior. Di posisi maturity yang dilakukan adalah mengenai market segmentation, kemudian market potential assessment. Assessment ini yang kita lakukan terhadap special interest tourism destination atau produk. Next. Baik, bicara mengenai behavior analysis, market nowadays itu berkumpul di atau terpusat di millennials, which is mereka yang berusia di 18 sampai dengan 34 tahun. Dilihat dari sisi growth rate setiap tahunnya, mereka yang ada di rentang usia tersebut 15 sampai dengan 34, rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya itu antara 1,76 sampai dengan 1,94%. Dan secara global population memang usia 15 sampai 64 itu share-nya terbesar, which is 62,2%. Next. Oke. Behavior, kembali kita bicara mengenai behavior milenial, seperti apa sih mereka pada saat melakukan perjalanan. Ternyata diketahui pada saat mereka melakukan perjalanan, spending mereka itu mereka rencanakan kurang lebih di angka 5.000 US dollar during their vacation. Mereka melakukan perjalanan 5,6 trip per tahun, atau equal dengan setiap 2 bulan sekali mereka melakukan perjalanan. Kemudian long stay mereka di 6,2 hari, dan 86% dari market ini mereka memilih melakukan perjalanan untuk experience kebudayaan yang baru. Fokus mereka lebih kepada experience dan new culture.
kemudian mereka solo traveler, mereka juga planning their own itineraries, tidak tergantung kepada paket wisata yang sudah sudah dirancang oleh travel agent atau tour operator. Mereka juga ignoring cheap stock content, which is mereka willing to spend tinggi, mereka willing to membayar harga yang premium as long as experience mereka dapatkan. Nah, untuk top millennials travel destination sendiri yang keempat, Indonesia menduduki posisi keempat, which is Denpasar atau Indonesia, dengan growth rate setiap tahunnya di angka 16%. Next. Baik, terkait dengan aktivitas atau produk special interest tourism, di sini kami lihat untuk inbound tourist spending sendiri by attraction ternyata yang terbesar adalah spa di 4,2%. Kemudian diikuti oleh theme park 3,38%. Berikutnya adalah culture, ternyata produk-produk culture atau heritage di 2,4%. Other attraction 1,58%, dan yang sedikit surprising adalah national park kontribusinya hanya 0,13% dari total revenue yang, terima kasih Pak, total revenue yang dihasilkan dari wisatawan ke Indonesia. Next. Baik, seperti tadi dijelaskan, untuk tourism expenditure sendiri, US merupakan negara pemberi kontribusi revenue terbesar ke Indonesia. Namun sayangnya untuk destination preference di Asia oleh wisatawan-wisatawan US, ternyata Indonesia menduduki posisi ke-10 terakhir, masih kalah dengan Cina, Thailand, Jepang, India, Hong Kong, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Taiwan. Share untuk Indonesia dari sisi market US itu hanya 3,2%. Next. Oke, ini relate atau inline dengan behavior millennials, which is orang-orang US prefer untuk traveling alone di angka 62%. Kemudian yang kedua adalah dengan partner atau spouse. Berikutnya, ya. Purpose of visit sendiri itu terbesar memang masih untuk vacation atau holiday, dan mungkin bisa kita lihat di sini langsung ke health treatment itu hanya 1% dan religion itu hanya 2%. Jadi peluang untuk leverage the market dari US itu cukup tinggi karena share-nya sendiri ini masih sangat kecil ya untuk purpose of visit, health, kemudian religion. Next. Oke. Activities relate dengan slide sebelumnya. Jadi untuk activities by wisatawan dari Amerika itu mereka memang prefer mengunjungi historical site, kemudian museum, cultural atau ethnic heritage. National park kita bicara di sini ecotourism itu 32%, kemudian camping, hiking, environmental kita bicara adventure di sini porsinya juga masih bisa di leverage karena masih 8%. Golf di 3%, sporting event, water sport, hunting, fishing juga masih cukup kecil angkanya untuk activities by the US. Oke. Sekarang kita masuk ke Special Interest Tourism Market Insight. Mungkin kita sudah ketahui bersama kalau secara global Special Interest Tourism Market itu memberikan kontribusi sebesar 3,7 miliar US dollar di tahun 2019, kemudian expected di tahun 2030 naik menjadi 5,8 billion US dollar. Nah, konsep dari special interest tourism ini yang ingin saya highlight adalah fokus on how experiences of the tourist can be customized. Jadi bagaimana kita memberikan experience yang sesuai dengan keinginan oleh wisatawan-wisatawan dengan karakter wisatawan yang berbeda. Next. Baik, dari sisi tourism, special interest tourism, produk sendiri dibagi menjadi 3, which is alam, budaya, dan buatan, dan disepakati untuk alam itu fokus kepada diving, adventure, kemudian ecotourism. Diving secara industri ini juga sedang hype di industri pariwisata. Dengan average spending itu kurang lebih 315 rata-rata di tahun 2019.
Kemudian adventure, adventure sedikit berbeda secara tren dibandingkan produk lainnya, di mana produk lainnya seperti tadi kita ketahui lebih ke arah market milenial, sedangkan adventure itu lebih ke arah baby boomers. Kenapa? Karena secara umum mereka yang di market baby boomers secara finansial mereka lebih strong, kemudian mereka possess untuk mencari sesuatu kebaruan, novelty, kemudian escape, dan mencari authentic experience dari older people. Yang ketiga adalah ekoturism. Ekoturism memberikan kontribusi 45% dari income pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Next. Oke, diving. Dari sisi definisi sendiri, by definition diving is aktivitas wisata yang di mana orang itu bebas bergerak underwater, tapi tidak ada definisi secara pakem dari organisasi ataupun dari asosiasi diving itu sendiri. Next. Berikut adalah top 10 global diving destination. Pertama itu adalah Kepri, Raja Ampat Indonesia. Secara global Indonesia menduduki posisi pertama nih sebagai destinasi. Kemudian yang kedua itu adalah Red Sea. Adalah Malaysia, which is our toughest competitor. Yang ketiga adalah Micronesia. Next. Selamat malam Ibu. Key statistic diving market, di sini kami melihat dari divers secara global yang berjumlah sebanyak 9 juta, di mana porsinya memang lebih banyak di Europe 3,5 juta, kemudian US 2,8, dan di negara lain 2,7 juta. Secara demografi, lebih banyak di laki-laki untuk market diving di 63%, kemudian usia itu inline dengan tren yang ada saat ini, which is di usia 26 sampai 35 tahun, dan dari sisi demand sendiri ternyata paling besar market diving itu adalah dari negara Belanda dan kedua adalah dari negara Thailand. Next. Oke, adventure. By definition, adventure itu tidak ada definisi pasti, even dari UNWTO. Tetapi Adventure Travel Trade Association atau ATT memberikan definisi adventure itu adalah aktivitas wisata yang at least terdapat 2 dari 3 elemen, which is physical activity, kemudian natural environment, dan yang ketiga adalah cultural immersion, which is menyatu dengan budaya lokal. Mungkin bisa dibilang contohnya adalah live in salah satunya. Activity untuk adventure, dari sekian banyak activity adventure yang dipilih adalah trekking, mountaineering, dengan caving. Dengan pertimbangan activity, 3 aktivitas ini merupakan aktivitas wisata adventure dengan porsi hard. Jadi activity adventure itu punya 3 klasifikasi atau 3 kategori, ada hard, kemudian ada soft, dan others. Nah, trekking, mountaineering, dengan caving merupakan activity yang masuk ke dalam kategori hard adventure. Oke. Top adventure activity by region, kita bisa lihat di sini di Asia, nomor 1 aktivitas adventure paling tinggi diminati adalah hiking, trekking atau walking. Kemudian kedua cultural, ketiga adalah wellness focus, keempat safari, dan kelima adalah culinary. Jadi memang semua activity di adventure, semua aktivitas itu bisa dikategorikan adventure, tapi masuk ke klasifikasi yang mana, apakah hard, soft, atau others. Nah, dari sini cultural, wellness, dan culinary itu sudah keluar sendiri dari activity adventure dengan kajian tersendiri, sehingga tersisa adalah hiking dan safari, wildlife, atau viewing. Next. Oke, primary source of adventure market, bisa kita lihat di sini mereka sebagian besar berasal dari North America secara global, which is 53%. Kemudian porsi untuk Asia sendiri itu ada di others, which is less than 15%, dan generated by Singapore dan India. Top 9 primary adventure activity itu kembali yang pertama adalah hiking,
trekking atau walking, cycling, safari, wildlife viewing, cultural, culinary, sampai dengan rafting. Next. Berikut adalah top adventure destination. Dari Asia sendiri, Southeast Asia itu menduduki posisi ketiga. Nah, secara usia, seperti diulas sebelumnya bahwa adventure memiliki profil yang cukup unik karena bukan millennials ternyata untuk profil market adventure, tapi baby boomers, which is di usia, boleh geser sedikit Bapak? Oke, di usia 51 sampai 60 tahun. Next. Nah, ini adalah profil untuk Asian Adventure. Mereka rata-rata atau terbesarnya ternyata berwisata dengan grup 41%, sedangkan Europe Adventure Market itu memang paling besar porsinya, mereka travel bersama partner atau solo traveler. Next. Baik, ecotourism. By definition dari UNWTO, ecotourism itu refers to form of tourism yang memiliki karakteristik nature based, observation, kemudian appreciation terhadap lingkungan. Bicara lingkungan tidak hanya lingkungan alam, tapi juga lingkungan budaya tempat di mana masyarakat tersebut tinggal. So ecotourism juga has to generate awareness terhadap kebudayaan lokal, tidak hanya terhadap lingkungan alam. Nah, activity yang dibatasi di produk ecotourism ini adalah activity di national park, kemudian cagar alam. Next. Oke. Berikut adalah statistik dari pasar ekowisata yang didominasi oleh female ternyata di 59,4%, secara usia kembali di market millennials which is 20 sampai 39 tahun dengan porsi 46,5% dan 33%. Kemudian mereka pada saat berwisata preferably memang dengan partner terbesar di 41% atau dengan rekan teman mereka 30%. Solo traveler di sini menduduki posisi ketiga 16%. Secara income terbesar, income-nya adalah di 2.000 sampai 3.000 dolar per bulan. Berasal dari Europe sebagian besar 46,7%. Kemudian secara edukasi sebagian besar itu mereka adalah bachelor degree. Yang menarik di sini daily budget dari market ekowisata itu hanya di 89,6 US dollar per day. That's why kalau Bapak Ibu ingat kembali diagram di awal, ecotourism masih memberikan kontribusi revenue yang tidak terlalu besar, which is di 0,13% dari total revenue pariwisata secara keseluruhan. Next. Oke. Berikutnya adalah special interest tourism market dari budaya kemudian buatan. Di sini kita bicara heritage, bicara golf dan wellness. Mungkin bisa langsung saja Pak. Next. Kita ke heritage. Ya. By definition heritage yang ingin kami highlight di sini adalah a type of tourism activity di mana motivasi dari wisatawan itu to learn, discover, experience, kemudian consume tangible, intangible cultural attraction. Jadi wisatawan motivasinya adalah untuk belajar, menemukan dan mengalami sesuatu yang baru, baik itu tangible maupun intangible dari atraksi wisata budaya yang ditawarkan dalam satu destinasi. Next. Oke. Aktivitas wisata heritage itu mulai dari etnik, kemudian archaeological, pusaka, sampai dengan gastronomi atau culinary. Next. Oke. Untuk profile market heritage sementara, temuan kami adalah dari Southeast Asia, kemudian dengan Australia, yang memang masih didominasi oleh female dengan usia 21 sampai 54 tahun, dan mereka berwisata dengan partner in small group atau in small group. Kemudian wisata heritage ini juga merupakan wisata yang multi destination. Jadi tidak hanya mereka ke Jogja atau ke Bali, only for the sake untuk menikmati cultural heritage. Next. Baik, berikutnya adalah golf.
Golf masuk ke kategori sport tourism dengan size di tahun 2019 itu memberikan kontribusi 1,7 billion US dollar. Average year on year growth-nya di 17,68%. Sport tourism sendiri itu terbagi menjadi 4 secara global, which is soccer, cricket, tenis, dan others. Nah, golf masuk ke porsi others di 37,11%. Populasi golf sendiri itu paling banyak di Amerika, dan aktivitas untuk golf oleh orang Amerika pada saat mereka keluar ke negara tertentu itu sebesar 3%. Next. Oke, berikut adalah top 4 countries untuk sport tourism. Penyumbang pertama memberikan kontribusi kembali US di 14,16%, kemudian kedua adalah UK dengan kontribusi 8 hingga 10%, diikuti Jerman dan Australia. Next. Okay, wellness. By definition dari Global Wellness Institution, wellness adalah perjalanan dengan tujuan maintaining atau enhancing personal well-being, either for leisure atau business. Ketika seorang itu melakukan perjalanan untuk maintaining atau enhancing mereka punya personal well-being, itu masuk ke dalam kategori wellness traveler. Next. Berikut adalah leading growth market untuk wellness di tahun 2015 sampai dengan 2017. Indonesia masih masuk ke posisi paling bawah, unfortunately, di posisi 13 dengan number of arrivals itu 2,7 juta. Tetapi secara growth setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2017, itu growth untuk wellness market ke Indonesia menduduki posisi keempat di 21,50%. Jadi memang secara volume yang masih belum terkejar untuk wellness. Secara revenue, wellness atau diindikasikan dengan spa itu padahal porsi atau share revenue-nya yang terbesar di 4,2%. Next. Top 10 Global Wellness Destination, ini sama dengan diving destination, Indonesia menduduki posisi pertama, which is Bali. Diving Indonesia menduduki posisi pertama, which is Cape Cree di Raja Ampat. Next. Berikut adalah top 10 wellness tourism market untuk Asia Pasifik. Dilihat dari revenue yang diterima, itu Indonesia masih masuk ke posisi ke-7 dengan revenue 6,9 juta, dan number of arrivals masih didominasi oleh wisatawan mancanegara di 5 juta. Total in average kontribusi dari setiap wisatawan per day untuk wellness itu kurang lebih di 1,7 juta. Next. Berikut adalah perhitungan untuk wellness trip wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Indonesia secara average secara keseluruhan trip itu di 1184. Apabila kita asumsikan perjalanannya adalah 10 hari untuk wellness, itu di 119 US dollar atau di kurang lebih 1,7 juta. Next. Baik. Ini kita lari ke summary dari global. Kita bicara, ini masih global untuk special interest tourism market, bisa dibagi menjadi 3 fase atau 3 skenario. Skenario pertama untuk market domestik, which is memang dalam jangka waktu terdekat atau short term. Kita bicara short term di sini, marketnya lebih ke market domestik. Kemudian skenario kedua atau fase kedua itu kita bicara mid-term, 3 hingga 1 tahun ke depan, marketnya memang lebih ke Asia Pasifik. Kita bicara Malaysia, Singapura, Thailand, terjauh adalah Australia, dengan traveler sebagian besar adalah female, solo traveler, dan usia 20-64 tahun dengan length of stay average 6 days. Kemudian di long term masuk ke skenario ketiga atau fase ketiga, itu adalah US, Jerman, Prancis dan Rusia, dengan dominasi male traveler, travel dengan partner, small group atau solo di usia 20-64 tahun dan average length of stay di 10 hari. Next.
Baik, berikut adalah key statistik untuk Asia Pacific Market. Dari Malaysia, Singapura, dan Thailand diketahui bahwa memang female traveler masih mendominasi di angka 52 hingga 59%. Dan dari sisi usia, itu memang millennials di 25 sampai 34%. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi kami, mudah-mudahan cukup jelas. Apakah berikutnya adalah untuk sesi feedback. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan dari profil wisatawan, minat khusus, progres kami selama 12 hari ke belakang dari apa yang kami dapatkan dan kami temukan in terms of profiling market minat khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih Kamila atas paparannya mengenai hasil sementara profil pasar wisata minat khusus. Sebelum masuk ke sesi Q&A, diucapkan selamat datang kepada Ibu Adela Raung selaku Direktur Promosi Wisata Minat Khusus yang telah bergabung di Zoom meeting. Baik, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Sesi pertama dibuka pertanyaan untuk 2 orang. Dipersilahkan yang ingin bertanya atau menanggapi. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kami ingin menanyakan, Mbak, ini kan dipaparkan secara global, tapi apakah bisa langsung ke kayaknya pemaparan globalnya terlampau luas kan, dan fokusnya ke pasar Eropa, Amerika dan sebagainya. Apa enggak lebih mengerucut ke arah Asia Pasifik regionalnya, agar kita dalam jangka waktu dekat ini kita bisa mendapatkan profil yang pasar yang terdekat dari kita, misalnya profil sebagai contoh yang Golf tadi. Golf itu kalau kita mau menggarap ke pasar global kan terlampau jauh. Lebih baik kita lihat pasar yang terdekat kita. Misalnya kalau di Indonesia pasar golf kita kan di Singapura dan potensinya yang ada di Batam, Bintan gitu. Apa enggak lebih langsung ke yang lebih khusus Mbak, yang lebih dekat dulu gitu. Penjelasannya lebih banyak yang di wilayah yang terdekat dibandingkan yang terjauh gitu, yang globalnya mungkin begitu. Baik, terima kasih. Maaf, dengan Ibu? Saya dengan Ita. Oh, Ibu Ita. Oke, mungkin langsung saya berikan ini ya Bu ya, penjelasan sedikit. Di awal tadi saya sempat keluarkan kembali framework mengenai kerangka kerja kami. Memang progres yang kami paparkan malam ini itu masih di sequence kedua, masih di stage kedua, which is kita bicara global market di situ Bu, dari sisi demand dan dari sisi supply. Nah ini Bu. Jadi pertemuan terakhir kita masih bicara di stage pertama, ini pertemuan progres kami 12 hari, ini kami memang masih bicara market insight secara global atau worldwide. Dari sisi size, dari sisi spread, kemudian share, per aktivitas yang sudah kami kemukakan, tapi memang masih global dan per destination. Setelah ini memang kami akan langsung masuk ke tahap berikutnya, bisa dikeatasin Mas? Kiri. Oke, nah ini dari global yang baru saja kami paparkan, itu akan kami masukkan ke local, which is ke masing-masing aktivitas, 6 aktivitas yang memang sudah disepakati. Begitu Ibu Ita. Jadi mohon maaf memang kalau untuk profile lokal sendiri, kami masih belum masuk ke tahap itu. Begitu.
Baik, terima kasih. Yes, Ibu. Stage ketiga ya? Stage kedua, Ibu. Stage kedua. Yes, betul. Coba lihat deh stage kedua. Boleh dibuka kembali? Maaf ya, karena saya terlambat tadi. Jadi enggak. Baik, Ibu. Frameworknya. Nah, ini dia. Mungkin di zoom in, zoom out, supaya Ibu bisa lihat secara keseluruhan, Mas. Zoom out, bukan zoom in. Duh, mata saya ini memang. Ini di yang mana ya? Kami masuk ke stage kedua, Ibu, di market insight global atau worldwide. Jadi yang pertama, pertemuan terakhir kami masih bicara product insight. Kemudian sekarang kami masuk ke tahap market insight, tapi memang masih secara global. Oleh karena itu paparan yang kami berikan malam ini memang masih secara global dari sisi demand maupun supply. Kemudian masuk ke tahap ketiga setelah pertemuan ini itu kami langsung masuk ke market analysis untuk tiap-tiap aktivitas. Oke, berarti sekarang Begitu. masih market insight ya? Yes, Ibu. Global worldwide. Betul. Oke. Market profile sama market preference-nya, activities, destination, oke, buying period, buying behavior, oke, size, spending, price. Meskipun di sini juga tiap tematiknya belum rinci seperti Yes, itu kan. betul. Artinya tadi market preference dan market profile-nya di tiap tematik tidak sama, ada yang ada, Ya, yang betul. tidak. Tingkat kedetailan tiap produk atau activity memang tidak sama, walaupun kami belum sama atau tidak sama karena tadi di sini juga ada yang belum ada activities destination-nya, ada juga yang sudah, ada yang size-nya, ada yang belum, kan itu. Artinya nanti akan seperti itu atau yes, tidak? kami coba standarisasi, Bu, Nah, untuk setiap aktivitas. Oke. Begitu. Karena tadi saya lihat Ya, masih belum. yang ada cuma wellness sama diving, kayaknya yang lain belum ada. Adventure Beberapa mungkin sudah adventure cukup ya. lengkap ya, Bu, ya, adventure. Oke, baik. Artinya itu yang saya pertanyakan berarti Ya. ini. Oke, sudah. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Pak, Mike. Tes, ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak Mila. Saya ingin tanya mengenai heritage market profile. Yang di sini disebutkan bahwa ini kan berarti historical ya. Historical itu Southeast Asia dan Australia. Sedangkan kalau berdasarkan FGD yang kita lakukan di Jogja beberapa waktu yang lalu, itu itu aktual ya, aktual di lapangan berdasarkan dari beberapa travel agent justru yang tertinggi itu Jerman di daftar kunjungannya, kemudian dilanjutkan Indonesia sendiri dan Jepang. Walaupun memang Jogja itu kan berarti artinya travel agent yang memang mengakomodir untuk perjalanan di paling tidak di Joglo Semar. Nah, ini apakah memang dari tim dari Pak Gilang lebih mengerucutkan lagi ke dua regional ini, Southeast Asia dan Australia, atau memang di luar itu dihilangkan market profile-nya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit. Saya jelaskan sekarang, Pak. Oke, baik. Untuk heritage market memang ini Southeast Asia kemudian Australia keluar dua area ini, region ini ya, Southeast Asia dengan Australia berdasarkan olahan data yang memang dari beberapa sumber, Pak Adit. Tidak mengesampingkan dari negara-negara lain, tapi kenapa pemilihannya Southeast Asia dan Australia? Kami kembali ke fase untuk special interest tourism market yang memang untuk short
untuk middle term itu penargetan pasar sendiri masih di Asia Pasifik, kawasan Asia Pasifik sampai dengan Australia, karena based on future trend itu kawasan Asia Pasifik dan Australia lah yang akan melakukan perjalanan terlebih dahulu, begitu. Jadi bukan berarti market Eropa itu kita kesampingkan, tidak, tapi memang market Eropa itu menjadi target long term, karena based on studi yang ada itu untuk market Eropa, Amerika di luar dari Asia Pasifik dan Australia, mereka masih belum tahu kapan mau melakukan perjalanan, begitu Pak. Bukan historical. Kalau historical kan berarti sudah terjadi. Ya. Kalau yang ini berarti di slide yang ini forecast ke depannya. Olahan untuk historical dan forecast, begitu Pak. Oke. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Mbak Mila. Malam, Pak. Iya, saya tertarik nih Mbak yang di bagian sebetulnya untuk SIT marketnya. Iya. Boleh nggak dijelaskan sekali lagi Mbak, tapi lebih ke semacam, ini kan soalnya dibagi per ada diving, adventure, dan lain-lain, terus dibandingkan dengan data-data. Nah, saya kalau ngeliat sih masih gimana ya, datanya kan karena sumbernya beda-beda. Betul. Betul, jadi bukannya ragu ya Mbak, cuma kan dari setiap data pasti kalau datanya sama mungkin pakai indikator yang sama, tapi kan kalau datanya berbeda mungkin ada yang satu data menggunakan dilihat dari jumlah share atau jumlah wisatawan tersebut, ada satu mungkin dalam bentuk forecasting. Nah, boleh nggak Mbak dijelasin contoh nih, diving. Kira-kira untuk market diving itu kita akan menyasar kalau di Asia tuh negara mana aja gitu. Okay. Terus kalau sandingkan heritage negara mana aja. Walaupun kalau aku lihat di sini memang sudah terlihat ya, cuma mungkin bisa nggak dijelasin secara simpel aja gitu Mbak. Oh nanti ke depan dalam 1 tahun kalau diving kita bagusnya menyasarnya Asia mana aja, seperti itu. Makasih. Baik. Terima kasih dengan Bapak. Maaf? Gora. Oh, oke, Pak Gora. Boleh kembali ke slide saya paling pertama? Ke slide kami yang paling awal, Pak. Mas audio visual. Stop, balik. Next, oke. Tadi Pak Gora menanyakan mengenai ini datanya beda-beda, sumber yang beda-beda. Di sini di awal kami sudah jelaskan untuk modeling market size memang banyak asumsi dan estimasi yang kami gunakan. Yang pertama adalah international arrivals, kemudian revenue atau expenditure dari wisatawan, product market base dari paket wisata yang dijual oleh tour operator, dan yang terakhir adalah future trend. Jadi ini adalah asumsi dan estimasi dari semua sumber data yang kami peroleh sehingga keluarlah key statistik tiap-tiap produk. Nah, untuk diving sendiri, mungkin bisa ke slide diving, Mas, dibantu. Diving. Di key statistik diving. Oke, ini dia. Jika bicara mengenai market dengan demand yang terbesar, Asia, mana aja sih, gitu kan? Pertanyaan dari Mas Gora. Tadi saya sempat kemukakan, untuk diving market ternyata terbesar adalah Belanda 11,5, Asia itu nomor 2 adalah Thailand 10,3, Indonesia menduduki posisi keempat yang permintaan demand divingnya cukup besar di 8,2%. Tapi Indonesia daerah manakah itu yang memang masih
kami coba gali. Begitu, Mas Gora. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas ya. Iya, berarti sederhananya kita bisa menentukan bahwa oh berarti untuk kita promosi itu di negara Netherlands, gitu Mbak, atau sesimpel itu? Iya. Oke. Sementara hipotesisnya masih sesederhana itu, Mas Gora. Maksudnya gini Mbak, kan kita sering ditanya loh Ya. berarti dasarnya apa? Ya. Nah, padahal Bu Kiki sering tanya, oh itu tidak hanya berdasarkan jumlah orang yang diving, tapi dilihat dari jumlah anggota apa? Organisasi PD. PD, oke. Gitu. Sedangkan di Organisasi. indikator yang Ya. di CAGR depan tadi tidak Ya. menyebutkan adanya jumlah asosiasi atau member dari, kan kalau kita lihat wisata minat khusus itu kan banyak yang udah tergabung dalam asosiasi ya Mbak. Betul. Tapi saya ngelihat nggak ada di indikatornya. Jadi di indikatornya hanya oh orang yang diving wisatawannya sebanyak ini. Nah saya cuma meragukan apakah itu pure orang diving atau wisatawan memang laser gitu Mbak. Kecuali menggunakan indikator satu lagi, oh jumlah member yang terdaftar di PEDI. Contoh ternyata di Europe jumlah member diving terbanyak di Netherlands. Nah kita bisa lebih firm buat promosinya di sana gitu. Oh, oke. Secara jumlah divers yang akurat sendiri Pak, memang dari berbagai sumber itu jumlahnya beda-beda. Ada yang menyebutkan jumlah divers itu 9 juta, ada yang menyebutkan 6 juta. Bahkan kalau berdasarkan hitungan untuk PEDI sendiri, setiap tahunnya PEDI itu mengeluarkan 1 juta certification untuk diving. Jadi bisa dikalkulasikan kalau misalnya 1 tahun 1 juta, kalau 5 tahun ke belakang itu sudah 5 juta, 10 tahun ke belakang itu sudah 10 juta, sedangkan PEDI sendiri sudah berdiri sekian puluh tahun gitu kan ya. Jadi memang angkanya secara akurat itu dari berbagai sumber itu belum ada. Tapi di sini kami gunakan source dari Global Diving Tourism Analysis yang menyebutkan, 2 sumber menyebutkan which is approximately 9 juta divers di seluruh dunia atau kita bicara global, dengan porsi di Europe di 3,5 juta. Nah dari Europe sendiri ternyata share terbesarnya adalah di Netherlands 11,5%. Begitu Pak Gora. Iya sih Mbak, ini cuma meyakinkan aja kalau seandainya ditanya, oh berarti promotenya di Netherlands. Yes. Cuma alasannya apa? Karena berdasarkan data ini paling banyak berarti divers di permintaan sana. divers Oke, dari di sana. Netherlands. Oke. Yang lain Mbak, mungkin kan ada diving, ada yang lain juga. Yes, betul Ibu. Tidak dari Global Diving Tourism Analysis, kemudian dari PEDI juga kami ada data. Di sini kan kami proxy ya Bu ya, approximately. Yes, Bu Dian. Ya. Terima kasih Mbak Mila. Yes, Ibu. Aku pengen ini tentang yang adventure nih Mbak. Yes, Bu. Kan di sini di slide-nya dikatakan primary source of market-nya itu sebetulnya paling besar itu dari North America untuk yang adventure ya, primary source-nya. Ya. Lalu ada juga top 9 primary activity-nya itu ada hiking, trekking, and ini. Nah, ini sudah berdasarkan urutan belum Mbak, yang hiking sampai rafting itu? Sudah berdasarkan urutan. Jadi topnya Nomor 1 adalah hiking. hiking ya. Betul. Oke. Tapi memang kalau by region-nya ini malah dominasinya itu di cultural ya, yang first top adventure activity ini saya lihat malah cultural yang paling banyak gitu, instead of hikingnya.
kalau di top 9 primary adventure activity itu Mm-mm. cultural masuk di urutan keempat. Mm-mm. Sementara ketika kita masuk di top adventure activity by region, Mm-mm. malah first activity-nya itu masuknya banyak di cultural, baik North America, Central America, South America, Afrika, semua masuknya di cultural. Nah, terus juga kalau tadi menyusul pertanyaan Mas Gora juga, kita menyusul pasar mana? Di sini juga kayaknya aku memang masih terlalu global ya. Misalnya contoh yang di sini ada gas age mix itu. Tadi dikatakan Mbak Mila pasarnya itu di usia paling besar ya. Emang yang biru muda nih di bawah pink itu ya, antara 51 sampai 60 tahun. Ya. Nah, tetapi ini juga aku pikir kalau ada data yang lebih dikerucutin lagi, dalam artian gini, adventure tadi kan banyak tuh activity-nya. Nah, yang terbanyak ini, yang 51 until 60 years old ini, dia tuh cenderungnya ke yang mana? Apakah memang sesuai dengan yang top adventure activity ini, which is cultural, atau bukan gitu. Nah, jadi ada nggak data yang bisa kita menunjukkan ke kita, misalnya si range umur ini dia lebih ke adventure activities yang mana gitu, dan mereka mengarahnya ke tujuannya kemana gitu. Mungkin itu, karena kalau dilihat dari ini masih luas sekali gitu. Masih global ya, Aku Bu, ya? melihatnya globalnya too global gitu, karena jadi yang adventure travelers ini yang 51 sampai 60 ini banyaknya mencari apa, activity-nya itu belum kelihatan, dan mereka tujuannya kemana biasanya gitu. Oke. Destinasi yang dituju gitu. Oke. Dan dari mana originnya juga. Kayaknya belum terjawab sih di sini gitu, Iya. kalau aku melihatnya. Thank you Mbak Mila. Baik, terima kasih banyak Bu Dian. Oke, mungkin saya sedikit berikan penjelasan kembali Ibu mengenai Mbak, tambahin lagi. Oh iya. Satu lagi ke Boleh, slide bawahnya. Kalau tadi juga disampaikan ada primary source of marketnya North America. Ya. Di slide 27 malah yang ditampilin baru Asian sama Europe-nya. Ya. Amerikanya malah belum ada. Oke, Thank baik. you. Oke, kita bicara activity dulu ya Bu Dian ya. Top 9 primary activity, adventure activity, ini melihat secara global kembali. Yang pertama itu adalah hiking. Nah, kalau by region, jadi begini urutannya Bu. Secara global, primary activity adventure nomor 1 adalah hiking dengan source of market North America. Tapi apabila dilihat dari region, ternyata source of market ini secara area, pada saat mereka ke Asia, nomor 1-nya tetap di hiking. Slide sebelumnya mungkin Mas. Slide sebelumnya Mas. Oke, nah ini kalau misalnya Ibu melihat nomor 1-nya adalah cultural. Itu ketika